لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الملك العلام الذي فرض علينا الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام وجعل العيد ضيافة للأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم اللهم صل وسلم على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الأعراف 96 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Id di Masjid Al-Islah Kalimalang ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita satu nikmat. Kata beberapa ulama, nikmat itu dibagi menjadi dua, an-nikmah al-mutlaqah dan nikmat al-muqayyadah. Nikmat muqayyadah yaitu nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Nikmat seluruh hidup, nikmat bisa hidup, nikmat bisa bernafas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat yang namanya nikmat al-mutlaqah kecuali kepada orang muslim, kecuali kepada orang yang beriman. Itulah nikmat al-iman, itulah nikmat al-hidayah, itulah nikmat Islam. Sehingga kita setiap selalu berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah nikmat al-mutlaqah, nikmatul Islam, nikmatul iman. Sehingga sampai detik hari ini setelah kita menjalankan puasa bisa bersolat lillah, itulah nikmat al-mutlaqah. Allahu Akbar. Allah wa jumratul ulama'il kiram. Alhamdulillah, setelah kita menjalankan bulan puasa, di mana fadilah bulan puasa ini tidak sedikit. Salah satunya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makna atakum hadha syahr tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusalsal as-syaitan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang bulan yang penuh, telah datang bulan ini yang penuh berkah, yaitu di mana bulan puasa ini dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dan setan-setan terbelenggu. Qala Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi berkata, yuhtamal an yakunal haqiqah. Sungguh ini berada dalam keadaan hadis ini benar adanya, tidak fiktif. Itulah keberadaan, itulah hikmah, fadilah daripada bulan puasa ini. Kemudian bulan puasa ini adalah bulan penuh berkah, bulan Al-Quran,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda adalah bulan Al-Qur'an di mana diturunkan ke bumi ini. Itulah Al-Qur'an wa kalamullah al-munazzal biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbid bitilawatihi. Sesungguhnya Quran itu al-muta'abbid bitilawatihi, sesungguhnya membacanya bukan sekedar membaca, tapi membacanya adalah bernilai ibadah. Itulah bulan Al-Quran, itulah bulan Syahrul Ramadan. Kemudian di bulan puasa ini, bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan adalah bulan kemenangan bagi umat Islam, bulan kemenangan bagi umat Islam, terutama pada waktu perang Badar. Perang Badar yaitu terjadi pada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin sedikit, kemudian orang Quraisy ketika itu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan pada bulan Ramadan ini. Kemudian di bulan Ramadan juga kemenangan melawan perang Ainul Jalut, sehingga kemenangan itu diraih oleh orang muslim. Kemudian peperangan yang dinamakan perang Al-Khashab, di mana Syekhul Islam ikut berandil dalam menahan invasi, dalam menahan kebengisan orang-orang Jengiskan Holako Mongol saat itu, sehingga Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, saya melihat guru saya, kiai saya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan dukungan kepada pemuka setempat untuk melawan dan menahan invasi. Di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 3 halaman 10, wa jihadun nafsi arba'u maratib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, jihad nafsu itu ada 4 tingkatan. Karena jihad dengan senjata, tapi Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Jihadun Nafsi Arba'u Maratib, sesungguhnya jihad hawa nafsu ini yaitu jihadun nafs, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Pertama, ayyujahida ala ta'allumil huda wa dinil haq. Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz 3 halaman 10 mengatakan, marotib pertama, yaitu tingkatan pertama jihadun nafs itu minimal adalah mencari ilmu. Ayyujahidu ala ta'allumil huda wa dinil haq. Jadi mencari ilmu. Apa ilmu itu? Qala Ibnu Qayyim rahimahumullah, al-ilmu ma yutabiqu lil waqi'. Ilmu itu adalah apa yang sesuai dengan fakta kenyataan, apa yang sesuai dengan keadaan, apa yang sesuai dengan realita yang ada. Dan tidak ada ilmu yang realita yang ada kecuali ilmu Islam, dan tidak ada yang ilmu yang bermanfaat kecuali ilmu dinul Islam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, a'azzanallahu bil Islam fa idza intaghaina ghairal islami adalna. Sungguh demi Allah, kata Umar bin Khattab, kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Manakala kita mengambil prinsip selain Islam, manakala kita mengambil prinsip selain dinullah, selain kitabullah wa sunnah Rasulullah, adalna, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, fa inna lil insani quwwatul ilmiyah al-ma'rifiyah wa quwwatul amaliyah at-talabiyah. Imam Ibnu Qayyim, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan, sesungguhnya seluruh manusia ini, fa inna lil insani quwwatan, sesungguhnya manusia ini mempunyai 2 potensi yang besar, mempunyai 2 kekuatan yang besar, yaitu berilmu dan berilmu. Pertama, seluruh manusia ingin mencari tahu, ingin berilmu.
Yang kedua adalah quwwatul amaliyah at-thalabiyah, yaitu mencari ilmu, untuk mengamalkan ilmu tadi, mengamalkan apa yang diterima dari ilmu tadi. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim diteruskan, dan orang yang sempurna adalah orang yang mempunyai dua potensi ini, yaitu mereka berilmu dan berusaha untuk mengaplikasikan apa yang dia dapatkan dan mengamalkan apa yang dia peroleh dari ilmu tadi. Itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah ayyujahid 'alal amal ba'da ilmihi. Yang kedua adalah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah dia berilmu, maka dia hendaklah mengerjakan apa yang dia dapatkan, mengaplikasikan apa yang dia peroleh dari ilmu tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Ittiba'us Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Taimiyah, orang yang membesarkan, orang yang menginginkan ilmu saja, maka kata Imam Ibnu Taimiyah fa asbaha kal yahud. Orang Yahudi adalah orang yang menumpuk ilmu, dia tahu Islam, sehingga ketua orang Yahudi di dunia dia hafal Quran. Tapi Yahudi, dia tahu orang Yahudi, itulah Yahudi, selalu menumpuk ilmu, tapi tidak mengamalkan. Begitu pula orang yang mengamalkan tanpa ilmu, kata Imam Ibnu Taimiyah, dia katakan fa asbaha kan nasara. Sehingga tafsir Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ihdinas siratal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tafsir yang lainnya disebutkan al-maghdub alaihim al-yahud waddallin humun nasara. Namun Ibnu Taimiyah tidak. Al-maghdub alaihim, orang yang punya ilmu tapi dia tidak diamalkan, orang yang punya ilmu tapi dia tidak kerjakan, orang yang punya ilmu tapi dia tidak diaplikasikan. Kemudian al-dhalin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang an-nasara. Orang Nasara apa? Dia mengamalkan, mengerjakan, tapi tidak berdasarkan ilmu yang benar. Itulah potensi yang kedua, yaitu ilmu, yaitu mengamalkan apa yang dia peroleh. Yang ketiga adalah ayyujahid 'ala da'wa ilaihi wa ta'allumihi. Sesungguhnya yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah mendakwahkan, mengajak saudaranya, mengajak sanak familinya, mengajak seluruh kampungnya untuk bersinergitas dalam apa? Dalam menegakkan kalimatullahi hiyal ulya, untuk mengapresiasi apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di dalam dakwah ini yang terpenting adalah menahan kemungkaran yang ada pada masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima makna idza ra'aytum munkar falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi fadzalika adhaful iman. Menahan kemungkaran yang ada masyarakat adalah jaminan sebuah kehidupan, jaminan sebuah masyarakat yang sehat. Itulah fillah rahimahullah. Qala Bilal ibn Said, innal maksiyata idza ikhtaffat lam tadur illa sahibuha wa idza lanat lam tughayyir asarrat 'alal 'amah. Berkata Bilal bin Said, sesungguhnya maksiat itu kalau masih terbungkus, masih tersembunyi, maka dia tidak akan berbahaya kecuali orang yang melakukan maksiat itu. Tapi idza a'lanat lam tughayyir asarrat 'alal 'amah. Namun bila maksiat itu masih tidak berubah dan diumumkan dan dijaharkan dan dikemukakan di masyarakat, maka asarrat 'ala maka maksiat ini musibah terhadap seluruhnya. Qala al-Imam An-Nawawi, inna kasratul jusad ammal iqabus salih wat talih.
Sesungguhnya apabila banyak kemungkaran yang ada, kemungkaran yang ada di masyarakat, maka yang tertimpa musibah adalah orang yang baik dan orang yang tidak baik. Hayu'aqibul iqabul soleh wat toleh. Sesungguhnya orang yang baik atau tidak baik, dia akan tertimpa oleh musibah. Kenapa? Karena banyaknya kemungkaran. Itulah menahan kemungkaran adalah merupakan jaminan sebuah masyarakat yang sehat, jaminan sebuah kehidupan yang ada. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ihlakul jami' inda zuhuril munkar wal i'lanul ma'asi. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Hajar, sahibul Fathul Bari fi Syarh al-Bukhari, ihlakul jami' inda zuhuril munkar wa i'lanul ma'asi. Sesungguhnya hancurnya satu bangsa, hancurnya satu masyarakat, maka karena kemungkaran itu tumbuh, maka kemungkaran itu tumbuh dengan subur. I'lanul ma'asi, maka kemaksiatan itu diumumkan, maka kemaksiatan itu terus terang tanpa dia malu apa itu kemaksiatan itu. Itulah fillah rahimakumullah. Wa qala al-allamah as-Sa'di, as-sukutu 'anil munkar ma'al qudrah mujabun lil uqubah. Sesungguhnya orang yang diam terhadap kemungkaran, orang yang diam terhadap kemungkaran dan dia bisa menahan kemungkaran itu, tapi dia tidak melakukan nahi mungkar, maka mujabun lil uqubah, maka bersiap-siapnya untuk mendapatkan sebuah iqab, maka mendapatkan sebuah azab. As-sabitu 'anil haqqi as-syaitanul akhrus. Sesungguhnya orang yang berdiam terhadap kebenaran, tidak menahi mungkar, maka sesungguhnya adalah setan yang bisu. Itulah fillah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat, setelah kita mendakwahkan, kata Imam Ibnu Qayyim, jihadun nafs itu ada empat. Pertama berilmu, yang kedua diamalkan, yang ketiga didakwahkan, ditaklimkan, diajak masyarakatnya menahi amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat adalah as-sabru, ayyu jahid 'ala as-sabri 'ala al-masyaqqah wa da'wa ila Allah wa adal khalq. Sesungguhnya untuk bersabar terhadap tantangan, rintangan dan halangan setelah seorang muslim itu mendakwahkan, mengajak masyarakatnya menahan kemungkaran yang ada di dalamnya dengan sabar, dengan sabar. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimakumullah, as-sabru sabran, as-sabru 'alal ikhtiyari was-sabru 'alal ittirari. Sesungguhnya sabar itu ada dua macam, kata Imam Ibnu Taimiyah. As-sabru 'alal ittirari, sabar karena terpaksa, dan sabar karena pilihan, memang pilihan. Sabar karena terpaksa ini adalah sabarnya orang yang terkena musibah, bencana pandemi, bencana banjir dan bencana kematian, semuanya ini adalah sabar 'alal ittirari, terpaksa. Kenapa menjadi sabar karena terpaksa? Karena lingkungannya ketika itu, nasihat emas pada saat itu adalah as-sabru, sabar. Terpaksa dia sabar. Tapi ada sabar sebuah pilihan, as-sabru 'alal ikhtiyar, sebuah pilihan, sabar karena memang tahu akibat dari halangan dan rintangan dan tantangan ini, sehingga dia melakukan kesabaran ini atas pilihannya. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, was-sabru 'alal ikhtiyari afdalu minas sabri 'alal ittirari. Sesungguhnya sabar dalam pilihan adalah lebih mulia, lebih tinggi, lebih afdal daripada sabar karena terpaksa dia sabar. Sabarnya pilihan adalah sabarnya orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Idza taqiyal alim wa jahulal jahil, famata ya'rifun nas al-haq." Imam Ahmad mengatakan, ketika orang yang alim itu taqiyah, yang benar disembunyikan, yang kemukakan yang batil. Wajahulal jahil, maka orang yang bodoh tambah bodoh. Wajahulal jahil, famata ya'rifun nas al-haq.
Kapan manusia akan mendapatkan kebenaran? Kapan manusia akan mendapatkan kebenaran yang ada? Itulah sabarnya orang-orang sabar. Imam Ahmad sehingga dipenjara karena khalqul Quran, karena fitnatul Quran. Itulah sabarnya orang-orang sabar. Kemudian rahimahullah Imam Ibnu Taimiyah, murid jauh hidupnya setelah Imam Ahmad sehingga meninggalnya di penjara. Dia katakan, ayyun nasi, ayyuna amada yaf'alu a'dai. Apa yang dikerjakan, yang dimakarkan untuk musuhku. Wal jannatu fi sadri. Surga itu sudah di hatiku. Kalau saya di penjara itulah khalwah. Kalau saya diusir itulah tamasya. Itulah kehidupan orang mukmin. Itulah hingga sabarnya Ibnu Taimiyah sampai rahimahullah Ibnu Taimiyah meninggal di penjara dan dikuburkan di belakang Fakultas Kedokteran Damaskus. Itulah rahimahullah as-sabru 'alal ada, as-sabru 'alal ikhtiyar, sabar karena pilihan. Sabar karena pilihan lebih afdol, lebih utama daripada sabarnya orang yang terpaksa dia sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulannya adalah keempat sebagai prinsip hidup, sebagai jihadun nafs, minimal seorang itu berilmu, minimal seorang itu mengamalkan ilmunya dan mendakwakan. Yang terakhir adalah sabar dan sabar dan sabar. Itulah fillah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama berdoa semoga amal kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al-ahya'u minka wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri samsik wa qamarika abadan abadan ma damatis samawati wal ard. Allahumma taj'al dalban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la mujahidan illa nasarta wala mayyitan illa rahimta ya aziz ya ghaffar. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Wa ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba fi baladina ada qasa wa an buldanil muslimina amah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman wal makan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidana warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tahassyu'na wa tammim taksirana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.